Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat kami muliakan, dan mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan ridha Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita melanjutkan kembali ngaji ekonomi syariah ya. Dengan tema kali ini kita akan membahas tentang ijarah dan murabahah. Insyaallah yang pertama akan saya sampaikan tentang ijarah. Seperti yang sudah kami sampaikan pada episode-episode yang lalu, yang terkait dengan bagaimana konsep Islam, bagaimana konsep ekonomi syariah terkait dengan menjauhi ya, atau terkait dengan menghindari supaya kita tidak terkena, supaya kita tidak masuk dalam kategori orang yang memakan riba. Pada tema-tema yang lalu sudah saya sampaikan bahwa qard atau hutang piutang itu hanya boleh diperuntukkan oleh orang-orang saudara-saudara kita yang masuk kategori kurang mampu atau du'afa. Bagi orang-orang di antara kita yang masuk kategori mampu, banyak pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan untuk menghindari riba itu. Di antaranya kemarin sudah kami sampaikan, bagi kita yang sudah punya profesi bisnis, berdagang ya, atau berkebun ya, maka ada pilihan mudharabah, ada pilihan musyarakah, ada pilihan muzara'ah. Bagi yang kita aktif ya, dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif ya, kita ada pilihan bisa murabahah, bisa baik ya juga, dan juga bisa pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep ijarah. Jadi artinya sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa tidak ada ya, Islam kemudian tidak punya konsep ya dalam rangka menghindari supaya kita tidak terkena riba, kemudian hanya dengan hutang piutang. Sebab kalau dengan hutang piutang sudah bisa dipastikan orang yang mengambil kelebihan atau keuntungan tambahan dari hutang piutang itu mesti sudah masuk kategori riba ya, dan itu jelas haram. Lah, dalam konsep Islam banyak pilihan-pilihan. Nah, di antara pilihan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ijarah. Ijarah itu kalau sering kita sebut istilah yang mudah dan sudah familiar ya di telinga kita, itu secara umum orang awam menyebut dengan istilah sewa menyewa. Ya, itu ijarah. Oleh karena itu perlu saya sampaikan ya, apa sih sebenarnya konsep ijarah dalam Islam itu. Disampaikan ya dalam kitab Fiqhus Sunnah halaman 198 tentang babul ijarah, bahwa ijarah adalah aqdun 'alal manafi'i bi'iwadin. Jadi ijarah adalah aqdun, akad, alal manafi'i ing atase mengoleh piro-piro manfaat bi'iwadin kelawan ganti. Ini bisa diartikan bahwa bagi orang-orang di antara kita yang ingin mengambil manfaat dari sebuah barang
ya, mengambil manfaat ya dari orang lain tapi tidak menginginkan barangnya itu, maka ya akad yang dipakai dalam konsep ekonomi syari adalah menggunakan akad ijarah. Jadi jual beli manfaat, ya, biasanya saya sebutkan bai'ul manfaah. Ya. Kalau murabahah itu sering saya istilahkan dengan bai'ul aini, jual beli barang. Ya. Tapi kalau ijarah itu bai'ul manfaah, jual beli manfaat. Mungkin bahasa yang paling mudah adalah jasa. Jadi jual beli jasa. Jadi orang itu mendapatkan manfaat dari barang itu, tapi orang itu tidak memiliki barang itu. Jadi ya, ibaratnya kalau kita biasanya yang sering ya, biasanya kita punya hajat walimatul arus, umpamanya resepsi pernikahan. Biasanya kalau di perkotaan kebanyakan orang itu menggunakan gedung sebagai tempat resepsi pernikahan itu. Saya yakin itu semua orang nggak mungkin dalam melaksanakan acara resepsi itu yang membutuhkan gedung kemudian perlu beli gedung dulu atau membangun gedung dulu, enggak. Karena memang yang diharapkan adalah manfaatnya saja. Maka biasanya orang itu kemudian nyewa. Nah, nyewa ini dalam konsep ekonomi syariah disebut dengan akad ijarah. Jadi kita nggak perlu beli gedung ya, atau nggak perlu kita bangun gedung terlebih dahulu untuk acara resepsi keluarga kita. Cukup kita ya menyewa saja. Nah, menyewa itu namanya bai'ul manfaah, jual beli manfaat. Yang kita inginkan adalah manfaat dari gedung itu, bukan ingin memiliki gedung itu. Yang kita inginkan adalah kita dapat manfaat dari gedung itu untuk kita tempati acara resepsi pernikahan atau walimatul arus. Ya, ini ijarah. Jadi bai'ul manfaah. Lebih lanjut perlu saya sampaikan, masih ada yang bertanya ini dalam channel ngaji ekonomi syariah ini, ya, terkait dengan pilihan-pilihan. Kalau memang di konsep lembaga keuangan konvensional itu kan semuanya ya, apa mau butuh modal, mau butuh sewa, semuanya itu akadnya hanya satu, hutang piutang. Semua orang akan diberi akad kredit hutang piutang. Jadi dia itu akadnya hutang kepada bank, bank menghutangi kepada nasabah, walaupun nanti nasabah itu harapannya untuk modal usaha. Kalau dalam Islam, mesti akan dikasih pilihannya, kalau nggak konsep mudharabah, ya musyarakah. Lah kita sudah semuanya lah, tahulah bahwa biaya pernikahan, ya, itu sangat-sangat besar. Ya. Tidak semua orang mampu, ya, menyediakan kebutuhan-kebutuhan dalam pernikahan itu dengan biaya dan modal sendiri. Ya, sering kali kita membutuhkan catering. Itu mungkin bisa dengan akad murabahah karena kita membeli makanan. Tapi kalau kita membutuhkan gedung untuk acara resepsi pernikahan, kita butuh pelaminan, ya, kita butuh perias, itu semua jasa. Nah, kalau di konven butuh modal untuk pernikahan, semuanya saya pastikan akan diberikan akad hutang piutang atau kredit. Tapi kalau dalam syariah, akadnya adalah akad ijarah. Jadi transaksi dengan pemilik gedung, ya, nanti modal yang kita pakai untuk menyewa, ya, itu kita ajukan ke bank. Kita bilang bahwa kami membutuhkan, ya, dana untuk menyewa gedung. Maka oleh bank syariah, saya pastikan akan dikasihkan akad ijarah. Dan nanti bank akan menyewakan gedung yang dimaksud oleh nasabah. Setelah itu,
bank menyewakan kepada nasabah. Nah, jadi bai'ul manfaah ijarah itu transaksi jual beli manfaat. Apakah boleh ngambil untungnya? Boleh. Yang nggak boleh itu ngambil untung dari kredit atau hutang piutang atau qard kalau bahasanya konsep ekonomi syariah. Tapi kalau ngambil untung dari jual beli boleh. Ambil untung dari mudharabah boleh. Ambil untung dari musyarakah boleh. Ambil untung dari ijarah yang sekarang sedang kita bahas boleh, halal. Jadi umpamanya jenengan ya punya bisnis menyewakan gedung, padahal gedung itu juga jenengan sewa dari orang lain, disewakan lagi boleh asalkan seizin dari pemilik yang pertama. Atau jenengan memang bisnisnya menyewakan barang, jenengan usaha umpamanya ya punya uang 100 juta dipakai untuk bisnis sewa menyewa tenda, kursi. Begitu ada orang yang ingin menyewa tenda jenengan, ada orang yang ingin menyewa kursi jenengan, ya, jenengan mesti ngambil untung. Barangnya masih tetap, tapi mereka membayar jenengan jasa. Jasa apa? Jasa sewa menyewa. Ya umpamanya satu tenda, umpamanya 2 juta. Kursi per kursi umpamanya 10.000, nyewa 100 kursi, berarti 10 kali 100 sama dengan 1 juta. Sudah dapat uang 3 juta. Modal 100 juta itu akan berkembang. 2 kali dapat 3 juta lagi sudah 6 juta. Disewa sampai 10 kali sudah dapat 30 juta. Disewa sampai 30 kali dapat 90 juta. Disewa sampai 50 kali berarti dapat 150 juta. Untung. Boleh, boleh, halal. Karena akadnya ijarah, sewa menyewa, menjual jasa. Jadi orang ambil untung yang nggak boleh itu sekali lagi. Sudah saya sampaikan dan berulang-ulang saya ingatkan. Yang nggak boleh itu hanya akad qard, hutang piutang, atau dalam konsep konvensional namanya kredit. Ya nggak boleh itu. Ambil untung dari mudharabah boleh, musyarakah boleh, baik jual beli boleh, termasuk ngambil untung dari ijarah. Makanya saya pastikan bagi orang yang pembiayaan ke bank syariah untuk membiayai, untuk keperluan membiayai resepsi pernikahan mulai dari gedungnya, itu saya jamin akadnya ijarah, pelaminannya ijarah, periasnya ijarah, fotografernya ijarah. Baru nanti kalau catering ya itu akadnya murabahah, karena memang membeli barang. Beda dengan gedung, itu adalah membeli manfaatnya gedung, makanya akadnya ijarah. Bahasa fikihnya ijarah bai'ul manfaah bi'iwadin, menjual manfaat barang ya dengan ganti dibayar. Jadi ini bertambah lagi pengetahuan kita, pilihan-pilihan kita. Jadi lihat objeknya. Kalau objeknya kita memiliki barang, berarti dipastikan akadnya murabahah. Umpamanya beli mobil. Nah, ini kan kita ingin memiliki mobil. Kalau kita beli cash nggak mampu, makanya kemudian kita ngajukan kepada bank untuk membeli mobil. Kalau di konven, jelas jenengan akan ditawari hutang. Jadi jenengan dihutangi oleh bank untuk membeli mobil. Loh, buat apa?